Halo teman-teman, kembali lagi kita pada pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami tim penyusun video pembelajaran ini. Mahasiswa Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Kompetensi dasar yang ada pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dasar pada materi ini yakni materi yang pertama yakni karakteristik bioma di dunia. Bioma adalah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah yang luas di mana terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma terdiri atas sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Ciri-ciri bioma antara lain sebagai berikut. Bioma terestrial yang ada di permukaan bumi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yakni tundra, taiga, stepa, gurun, sabana, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Pembahasan yang kedua, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna terdiri dari 1. Faktor klimatik, 2. Faktor edafik, 3. Faktor topografi, dan 4. Faktor biotik. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di permukaan bumi ini antara lain suhu, kelembapan udara, angin, dan tingkat curah hujan. Faktor edafik atau kondisi tanah juga memiliki pengaruh. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Tanah-tanah yang subur akan menjadi media optimal bagi pertumbuhan tanaman. Faktor topografi juga memiliki pengaruh. Contohnya, gejala gradien termometrik, di mana suhu udara menurun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Faktor biotik, misalnya, manusia berperan sentral terhadap keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah. Materi ketiga, persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Sebaran flora dan fauna di dunia dibagi menjadi 6 zona, yakni zona Paleartik, Etiopian, Oriental, Australis, Nearktik, dan Neotropik. Sebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi dalam 3 wilayah, yakni zona Asiatis atau bagian barat, zona peralihan di bagian tengah, dan zona Australis di timur. Ketiganya dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut juga sebagai tipe Asiatis. Wilayah barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora Asiatis bersifat heterogen karena dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Contoh flora tipe Asiatis antara lain meranti, kemuning, hutan bakau, rawa gambut, rotan, dan jati. Untuk fauna, jenis-jenis yang ditemukan di sini diantaranya seperti badak bersuara satu, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakam.
Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut sebagai tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Flora tipe peralihan bersifat homogen karena dipengaruhi oleh curah hujan yang rendah dan daerahnya yang relatif kering, didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Di sisi fauna, banyak pula terdapat hewan endemik Indonesia, di antaranya adalah komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian timur Indonesia disebut sebagai tipe australis. Wilayah Indonesia yang termasuk bagian timur meliputi Pulau Papua, Maluku, dan pulau sekitarnya. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu, nipah, rasa mala, eukaliptus, dan matoa. Untuk fauna, di wilayah ini dapat dijumpai burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Pembahasan berikutnya ialah konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya. Dalam melakukan sebuah upaya konservasi, juga diperlukan beberapa kriteria seperti kekhasan, kelangkaan, keterancaman, dan kegunaan. Konservasi dibagi menjadi dua metode, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ merupakan metode konservasi yang dilakukan secara langsung di habitat aslinya. Artinya, metode ini dilakukan tanpa harus memindahkan flora dan fauna menuju ke penangkaran. Contoh metode konservasi in situ adalah dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Kedua, konservasi ex situ merupakan sebuah upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ harus benar-benar memperhatikan berbagai macam aspek, seperti kemiripan dengan habitat asli, luas wilayah, dan lingkungannya. Metode konservasi ini dapat dilakukan dengan mendirikan taman safari, kebun binatang, hutan raya, dan kebun koleksi. Bahasan kita yang kelima ialah pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, memiliki segudang manfaat untuk kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber pangan, peternakan dan perikanan, bahan baku industri, manfaat ekologi, pariwisata, kebudayaan, dan keilmuan. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama.